Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini ketemu dengan saya Bu Ayu dan saya Pak Agus. Ya, hari ini nanti kami berdua akan nemenin anak-anakku semuanya belajar ya di subtematika pembelajaran kedua. Oke, anak-anak sehat ya. Disiapkan bukunya dulu. Nah, bukunya disiapkan, kalian buka. Nanti kalau ada tugas yang ada di pembelajaran 2, kalian kerjakan langsung di buku paket tematik. Betul sekali. Berarti yang disiapkan tidak hanya buku ya Bu ya? Pensilnya juga seperti pensil itu. Dan penghapus. Pensil dan penghapus ya. Siap ya anak-anakku? Oke, dibuka halaman 82. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran kedua, maka di sini Pak Guru sampaikan dulu. Oh iya. Apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran kedua ini. Iya. Ya? Apa aja Pak Agus? Iya, di pembelajaran kedua ini kita akan belajar berbaris, yang kedua menjaga mata agar tetap sehat. Ya, cuma dua itu ya Pak ya. Oke, gampang sekali. Ya. Bisa kita mulai Pak? Iya anak-anak. Ya, kita mulai yuk. Ya, ayo mengamati. Iya. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, kalian perhatikan coba anak-anak kalian perhatikan gambarnya ya. Itu kira-kira anak-anak sedang apa ya Bu Ayu? Kayaknya ini sedang berbaris Pak. Iya, sedang berbaris. Mereka berbaris. Ya. Kalian perhatikan sikapnya ketika berbaris. Betul bagaimana. Sekali. Iya. Yuk, nanti untuk mengetahuinya kita baca dulu ini ya Pak ya. Iya, kita baca dulu. Anak-anak yang sudah lancar ikut membaca. Iya. Yang belum lancar menyimak ya. Sambil mengikuti. Betul sekali ya. Pagi yang cerah. Udin berjalan bersama teman. Mereka selalu merawat tubuh. Mereka menjaga sikap tubuh saat berdiri. Semua berjalan tegap. Menjaga tubuh tetap seimbang. Bagaimana sikap tubuhmu saat berdiri? Ya, amati bersama teman-teman. Ya. Ketika berdiri, tubuhnya harus yang apa Pak? Harus tegak. Harus tegak. Kemudian pandangannya ke depan. Nggak boleh tengok kanan, tengok kiri, atau mungkin lihat temannya yang di belakang ya Bu Ayu ya. Tidak boleh. Ya. Terus ada apa lagi ya di halaman selanjutnya ya? Ya, di halaman 83. Oke. Ayo membaca. Tubuh yang terawat akan selalu kuat. Berdirilah dengan tegak agar tulangmu sehat. Perhatikan sikap tubuh agar tetap seimbang. Amati kegiatan yang dilakukan Udin dan teman-teman. Ya. Ini kita amati dulu kegiatan Udin dan teman-temannya ketika sedang berbaris. Iya. Ya, sikap berbaris tadi tubuhnya harus tegak. Kemudian pandangannya ke depan. Biar kita bisa menjaga tubuhnya tetap seimbang ya. Iya, betul sekali ya. Mari kita belajar berbaris. Ya. Atur barisan supaya rapi. Berdirilah dengan tegak agar tubuh seimbang. Apakah kamu bisa menjaga sikap berdiri dengan seimbang? Ya, tentu saja bisa ya Bu ya. Kalau anak kan hebat. Dilatih setiap hari. Iya, di halaman ini 2 halaman ini adalah pembahasan tentang baris berbaris. Jadi anak-anak poinnya ketika berdiri dan berjalan, betul sekali. Jaga punggungmu, harus tegak punggung, pandangan ke depan. Kenapa toh Pak harus seperti itu? Iya, karena ketika punggung kita tegak, ya suatu saat kalau misalkan kita mau jadi polisi atau mau jadi tentara, itu bisa masuk ya Bu ya. Iya, karena syaratnya kan punggung tegak. Walaupun Bu aku nggak ingin jadi polisi tentara, ya tetap harus tegak. Nanti akan jadi kebiasaan anak-anak. Kalau terbiasa jalannya bungkuk, nanti sampai dewasa jalannya bungkuk, dilihat kan kayak kakek-kakek, kayak nenek-nenek nanti. Anak-anak seneng nggak jadi kakek-kakek sekarang? Mesti tidak seneng ya. Kalau kita yang melihat pun nggak enak ya, jalannya badannya nggak tegak, gitu ya. Kalau misalkan badannya tegak itu dilihat juga menyenangkan ya Bu ya. Jadi mama, ayah diingatkan selalu ya anak-anak.
diperhatikan selalu ketika berjalan. Anak-anak punggungnya diingat, ayo punggungnya yang tegak, seperti itu. Betul sekali. Biar terbiasa. Kemudian pandangannya juga harus ke depan supaya apa Bu? Kalau pandangannya ke tengok kanan, tengok kiri. Nanti jadi nggak waspada ketika. Betul sekali. Ternyata kalau di depan ada batu lah, bisa kesandung ya. Sakit ya Bu ya. Ya, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya ya. Di halaman ini kita akan belajar tadi menjaga kesehatan mata. Ya, ayo kita baca bersama-sama. Ayo mengamati. Kita melihat dengan mata. Mata perlu cukup cahaya saat kita menulis. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Amati gambar di bawah ini. Iya, nah, ini siapa ya? Ini siapa ya, Pak ya? Itu ini Beni. Ya, itu Beni. Apa yang sesuai dengan gambar ini? Yuk kita baca, lanjutkan lagi dulu, Pak. Beni akan menulis. Beni duduk dekat jendela supaya terang. Menulis menjadi lebih mudah. Mata pun tetap sehat. Sudahkah kamu melakukan hal yang sama seperti Beni? Nah, ini ya. Tadi suruh ngamati gambar yang ini. Betul sekali, Bu. Ya, ketika menulis, perhatikan kamu duduk di kursi, punggung tegak, badan punggung tegak. Kemudian harus dengan cahaya yang cukup. Cahaya yang cukup. Tidak remang-remang atau tidak bahkan terlalu, gelap, jangan sampai ya. Harus dengan cahaya yang cukup. Kemudian jarak mata dengan buku tidak boleh terlalu dekat. Ini nggak boleh nulis. Biasanya anak-anak kalau nulis sukanya pipinya disenderin di meja, tidak boleh. Atau mungkin biasanya kepalanya itu ya ditaruh betul sekali, dagu atau kepalanya ditaruh di meja ya. Itu enggak boleh ya. Dari posisi menulis, anak-anak mulai sekarang seperti ini ya ketika menulis. Betul sekali. Baik di rumah maupun besok ketika di sekolah ya tetap tulisnya harus tegak seperti pada gambar ya. Nah, ini cahayanya cukup. Cahaya nanti bisa didapat dari lampu, kemudian dari sinar matahari. Makanya ini dekat jendela ya, Pak ya. Biar dapat sinar matahari. Betul sekali, Bu Ayu. Kenapa, Pak? Ya supaya mata kita sehat tidak sakit. Iya, karena kalau membaca, menulis di tempat yang gelap, mata kita ini harus bekerja keras. Betul sekali. Sambil ini bacaannya apa, ininya apa. Nah, kalau bekerja keras ototnya jadi kaku nanti bisa juga menimbulkan nanti matanya sakit. Iya. Jadi mulai sekarang dijaga ya, Pak ya. Dan harus pakai kacamata ya, Bu. Kalau sakit pakai kacamata. Enak nggak Pak pakai kacamata? Enggak enak, Bu. Alhamdulillah kita semuanya, Pak Guru, Pak Agus dan Bu Ayu nggak berkacamata ya. Nah kayak Bu Ayu dan Pak Agus sampai umur setua ini matanya alhamdulillah masih sehat. Jadi nggak perlu pakai kacamata. Syukuri ya. Betul sekali. Nah, kita langsung pada halaman 85 anak semuanya. Nah, ini kita mulai di tugas untuk anak-anak. Ayo menulis. Ya. Coba ikuti petunjuk ini. 1. Duduklah dengan tegak. 2. Pegang pensil dengan benar. 3. Letakkan buku di depanmu. 4. Bacalah buku di tempat yang terang. Ya, jadi anak-anak petunjuk menulis. Duduk dengan tegak, pegang pensil dengan benar, seperti yang sudah diajarkan di pembelajaran sebelumnya ya Pak ya. Iya, bagus sekali. Yang ketiga, letakkan buku di depanmu. Betul sekali. Kemudian bacalah buku di tempat yang terang. Iya, tentunya letakkan buku di meja ya Bu ya. Tidak boleh di bangku seperti ini ya. Sambil gelesoran nanti. Nggak boleh juga ya. Oke anak-anak, tugas kalian nanti menyalin tulisan di bawah ini. Nah, ada kata apa ya Pak? Ada. Yuk kita baca ya Pak yuk. Iya. 1, 2, 3. Buku baru. Dibaca apa Pak? Buku baru. Nah tugas kalian ini ditebalkan. Ditebalkan dulu. Kamu tebalkan dengan benar ya. Kalau sudah ditebalkan, kemudian kamu salin. Di sini tulis lagi buku baru. Di sini juga buku baru. Di sini juga buku baru. Di sini juga buku baru. Berarti nanti kita menyalinnya ada 4 tuh, 2, 3, 4. Iya, ada 4 baris ya Bu. Iya, 4 baris disalin. Gampang ya anak-anak ya. Mudah. Oke, anak-anak hebat pasti bisa ini. Ya. Mudah sekali. Di TK pasti sudah pernah diajari Bapak Ibu guru ya.
di TK-nya itu ya. Nah ya, tugas ini dikerjakan langsung di buku paketmu. Betul sekali. Ya, kita lanjutkan ya. Wah, ternyata sudah selesai di pembelajaran 2 ini. Ya, ya, kemudian untuk di terakhir ya, terakhir kalinya kegiatan bersama orang tua, ayah bunda yang ada di rumah, itu mengajak siswanya belajar menulis dan memperhatikan sikap tubuh dan cara memegang pensil saat menulis serta mengoreksinya jika perlu. Iya, jadi orang tua harus selalu mengingatkan, apalagi anak-anak yang mungkin jalannya belum tegak, menulisnya megang pensilnya masih belum benar. Betul. Sikap duduknya itu harus selalu diingatkan ya, ayah bunda. Di rumah ya. Karena biar jadi kebiasaan yang baik. Ya. Oke. Di pembelajaran kedua ini tadi subtema 3 ini kita sudah belajar belajar berbaris. Kemudian yang kedua, menjaga mata agar tetap sehat. Karena sudah selesai di pembelajaran 2 ini, pesan dari Bu Ayu dan Pak Agus, anak-anak di rumah tetap jaga kesehatannya dengan rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, ya, dan tidak lupa kemudian nurut sama ayah bunda. Selalu nurut, nggak boleh membantah, nggak boleh berani sama ayah bunda. Ya. Tentunya kalau misalkan disuruh apa-apa, yang tentunya yang baik harus segera dilaksanakan, nggak boleh membantah ya Bu ya. Iya, itu ya anak-anakku semuanya. Saya Bu Ayu dan saya Pak Agus. Mohon diri dulu, sampai ketemu lagi di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.